Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam ibadah online hari ini. Biarlah damai dan sukacita selalu ada bagi kita sekalian. Saudaraku yang di rumah dan kami yang ada di sini, tetap semangat dan tetap kuat selalu di dalam Tuhan. Apa yang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Ibadah online GPDI Eklesia Jalan Tamrin, Palu, segera kita mulaikan. Mari saudaraku, kita beri yang terbaik untuk Dia. Karena Dia Allah yang kita sembah. Saat kita masuk ruang Maha Kudus, kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, haleluya. Ku sembahmu sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita puji Dia. Ku masuk ruang Maha Kudus, haleluya, dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, haleluya, sembahmu Tuhan. Ku sembahmu, kami menyembahmu. Ku menyembahmu, Engkau Tuhan kami. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, haleluya. Ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, haleluya. Ku sembah, sekali lagi ku menyembahmu, ku menyembahmu, puji Tuhan. Ku sembah, ku menyembah, ku menyembah, haleluya, oh haleluya. Ku sembah sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus, sebab namamu kudus, oh, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita sembah Dia, haleluya, Yesus, haleluya. Kudus, kudus, haleluya.
setia. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Kami menyembah-Mu hari ini Tuhan, karena Engkau besar dan mulia, dahsyat bagi kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah yang berkuasa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, ku menyembah-Mu. Sekali lagi dalam hadirat Tuhan, ku menyembah. Ajaib-ajaib Tuhan, ku sembah, ku menyembah-Mu. Oh haleluya, ajaib, haleluya Tuhan, ku sembah sebab nama-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Benar ya Tuhan, nama-Mu yang kudus yang kami sembah, kuasa-Mu yang mengatasi segala sesuatu. Sehingga kami ada sebagaimana ada. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kami mampu mengatasi segala musim, segala yang ada yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak kuat dan kami tidak mampu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami butuh Engkau saat ini. Di tengah-tengah keadaan, kami mampu dan kuat untuk berdiri menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan hari ini. Kami akan berikan yang terbaik untuk Engkau, memuliakan Engkau Raja kami. Kuatkan kami Tuhan, berilah hati kami yang kuat untuk menghadapi segala tantangan. Dan lewat pujian kami pada hari ini, kami percaya semua dikalahkan. Sebab kuasa pujian lebih dahsyat dari segalanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami beri hidup kami beri semua keadaan kami. Kami akan muliakan dan agungkan Engkau lewat ibadah ini. Kami buka ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri saudara. Hari ini kita muliakan Dia, sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita muliakan Dia. Saudara yang ada di rumah, mari kita puji Dia. Amin. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, oh bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan hari ini, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari
hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Katakan sama-sama, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Haleluya, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Mari kita sambut Dia. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Katakan Dia, oh Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Amin. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Puji Hosana, haleluya. Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Tuhan datang di atas awan, Tuhan datang di atas awan. Datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang, oh Tuhan datang di atas awan. Datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Sekali lagi Tuhan datang, Tuhan datang di atas awan. Datang kumpulkan oh anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang ada di rumah, mari engkau tetap berdiri bersama-sama. Ada anugerah Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang dahsyat yang mau dinyatakan hari ini. Karena firman-Nya akan disampaikan. Mari kita siapkan hati kita. Kita melihat keadaan kiri kanan kita. Mari kita mau berkata bahwa tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami ada di sini dan saudara kami yang ada di rumah. Ada kuasa-Mu yang dahsyat yang mengasihi kami. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Katakan, ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah. Mari dari awal katakan, tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang.
nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini nyatakan kemuliaan-Nya, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa generasi ini. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Tuhan, yang memberi jawaban bagi kami semua. Kami percaya Engkau Tuhan yang berfirman, yang akan menguatkan kami semua menghadapi semua tantangan dan persoalan hidup. Hari ini firman-Mu akan disampaikan. Sebab itu ya Tuhan, berilah kami kekuatan agar mampu menghadapi segala tantangan yang ada. Karena firman-Mu yang menghidupkan, firman-Mu yang membenarkan, dan firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Sebab itu ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berilah kami hati dan telinga untuk siap mendengar dan menerima firman Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah jawaban bagi kami semua, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba firman-Mu kami serahkan hidupnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kuasa-Mu ada di dalam hidupnya, dan perkataan firman dan perkataan kuasa ada di dalam mulut hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah sesuai dengan kebutuhan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita pada pagi hari ini. Kita telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kita telah menyembah Dia, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Pada Paskah yang lalu, ibadah Paskah, kami sudah berbicara banyak hal, terutama tentang kematian Tuhan Yesus. Itu dirancang dari kekekalan. Dan kami banyak menyentil soal kekekalan. Hari ini saya ingin berbicara tentang waktu. Karena waktu dan kekekalan itu hal yang berbeda. Kekekalan adalah suatu keadaan yang tak berbatas waktu. Tetapi waktu itu sangat terbatas. Ada awal dan ada akhir. Itu tentang waktu. Itulah sebabnya sebagai ayat pertama kita membaca dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, dan juga dalam Kolose 4 ayat yang ke-5. Dua ayat ini punya bunyi yang sama. Mari kita lihat dalam Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi waktu perlu kita pergunakan dengan sebaik mungkin, karena ada awal dan ada akhirnya, sangat terbatas. Juga ayat yang kedua, supaya lengkap kita lihat Kolose pasal 4 ayat yang ke-5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah
waktu yang ada. Jadi waktu, saudara-saudara, firman Tuhan mengajar kita untuk kita pergunakan sebaik-baiknya. Kapan waktu terjadi? Kita sudah mendengar pada minggu lalu bahwa di kekekalan terjadi sebuah bencana besar, yaitu dosa. Bermula dari salah seorang malaikat yang kita beri nama Lucifer itu telah melakukan sebuah kudeta. Dia ingin sama seperti sang pencipta. Dan kelanjutannya dia harus dicampakkan ke bumi. Dan mulai saat itu Lucifer atau si iblis ini hidup di dalam lingkungan waktu. Jadi secara tiba-tiba di alam kekekalan terjadi suatu waktu. Saya boleh mungkin gambarkan ini secara sederhana. Di sebuah lembaran putih yang tak bertepi, tiba-tiba muncul satu bercak atau sebuah titik. Itulah waktu. Dan kita melihat waktu itu berlaku di atas bumi ini. Bumi yang sudah diciptakan, yang dihuni oleh manusia. Di sana waktu mulai berkuasa. Bermula kita lihat waktu ini pengaruhnya dalam hidup daripada iblis atau Lucifer. Dia menggunakan waktu. Tatkala manusia yang pertama diciptakan, dia telah berupaya dari waktu ke waktu untuk menjatuhkan manusia di dalam dosa. Sebab pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, itu tanpa dosa. Tapi dalam kitab Kejadian pasal 3 kita lihat bahwa dia datang kepada manusia yang pertama. Seperti kita dengar minggu lalu bahwa dia ingin menjatuhkan manusia di dalam dosa. Yaitu dosanya, kesalahannya dia ingin tularkan kepada manusia. Dan ternyata upaya itu berhasil. Sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Dan sejak itu kita melihat bahwa iblis ini terus menggunakan waktunya. Untuk apa? Untuk melawan Tuhan, melawan rencana Tuhan terhadap ciptaan yang termulia, itulah manusia. Kita melihat upayanya selama di dunia ini. Dalam Ayub 1 ayat yang ke-7 kita lihat di sana. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi kita melihat iblis menggunakan waktunya di bumi ini. Dengan jalan apa? Dia menjelajah bumi. Untuk apa, saudara-saudara? Dia mencari peluang dan kesempatan apa yang dia dapat lakukan kepada umat manusia. Sejak dari awal di Taman Eden dia telah berupaya menjatuhkan. Dan secara terus menerus dari generasi ke generasi, iblis punya modus pekerjaan sama, adalah menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Membawa manusia hidup membelakangi Tuhan. Jadi kita lihat dia berkeliling, mengelilingi dunia, menjelajah bumi untuk mencari mangsanya. Rasul Petrus pernah berkata dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 bahwa iblis seperti singa yang mengaum, dia mencari mangsanya, mencari orang yang dapat dilulurnya. Kita lihat ini iblis, dia menggunakan waktu. Karena di dalam Injil kita lihat juga antek-antek daripada iblis itulah roh-roh jahat. Juga mengetahui tentang waktu. Mereka tahu ada waktunya mereka bisa bekerja, bisa menjatuhkan manusia, dan ada waktunya mereka akan dihukum. Mereka tahu tentang waktu. Mari kita lihat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayat 29. Matius 28 ayat 29.
Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Jadi roh jahat, antek-antek dari kuasa iblis, dari iblis ini tahu tentang waktunya. Ada waktunya mereka akan dibinasakan. Dan sebelum waktunya itu tiba, mereka gunakan kesempatan untuk merasuk manusia. Jadi iblis pun tahu tentang waktu. Mari kita lihat di dalam Wahyu 12 ayat 12. Wahyu 12 ayat 12. "Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Bahkan iblis tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Waktunya untuk berupaya menjatuhkan manusia sebanyak-banyaknya di dalam dosa. Dia bilang makin singkat. Itulah sebabnya dia meningkatkan upayanya. Dia meningkatkan usahanya karena dia tahu waktunya sudah pendek, waktunya sudah singkat. Karena nanti iblis kita lihat akan berakhir juga hidupnya atau berakhir keadaannya di dalam soal waktu. Untuk apa? Memasuki kekekalan. Jadi waktunya akan berakhir supaya dia kembali memasuki kekekalan. Tapi kali ini bukan kekal di dalam sorga, kekal dalam hadirat Allah, tapi kekal di dalam penghukuman api neraka untuk selama-lamanya. Tapi mempunyai fase. Fase yang pertama kita lihat tentang waktunya iblis, bahwa dia nanti akan ditangkap oleh seorang malaikat, dirantai dan dimasukkan ke dalam lubang yang tak terduga dalamnya. Itu kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. "Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memetraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya." Ini fase pertama, iblis menerima penghukuman. Dia mengakhiri waktunya berkarya di bumi dalam karya yang jahat. Kita lihat bahwa fase yang pertama dialami, dia akan dirantai dan dimasukkan dalam jurang maut selama 1000 tahun lamanya. Ini terjadi setelah penguasaan antikris di dunia berlangsung 3,5 tahun. Maka seperti minggu lalu kami jelaskan, setelah masa antikris berakhir 3 tahun, maka terjadilah kebangkitan antara orang mati yang percaya kepada Tuhan, bergabung dengan gereja yang disingkirkan, gereja yang dalam penyingkiran, diubah dalam sekejap, lalu bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Lalu peristiwa yang berikut terjadi, iblis akan ditangkap oleh seorang malaikat, dijebloskan dalam jurang maut itu selama 1000 tahun damai. Sebab setelah orang percaya jumpa dengan Yesus di awan permai waktu kedatangannya kali yang kedua, pada waktu umat Tuhan mengalami rapture, pengangkatan, maka setelah jumpa di awan permai, apa yang terjadi di awan sana? Tentu ada pembahasan lain. Di sana kita mengalami penghakiman Tuhan. Dihakimi bukan karena kesalahan atau pelanggaran, tetapi kita akan menerima upah di sana. Lalu bumi yang dibersihkan, lalu dihuni oleh kita manusia selama 1000 tahun lamanya. Di sana tidak ada iblis, karena iblis
sudah dipenjara. Tidak ada dosa di kerajaan 1000 tahun damai. Tidak ada kematian lagi di sana. Sebab pembunuh manusia sudah masuk ke dalam penjara, dalam jurang maut selama 1000 tahun. Selesai 1000 tahun, saudara-saudara, 1000 tahun damai, itu kita lihat dalam Wahyu pasal 20. Setelah selesai 1000 tahun damai, maka dia akan dilepaskan untuk sementara waktu lamanya, dikatakan. Dia coba memerangi orang-orang yang ada di kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi pada saat itulah api murka Allah jatuh ke atasnya. Kita lihat itu sebagai akhir riwayat dari iblis dalam menggunakan waktu. Wahyu 20 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Itulah api neraka. Ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Maka berakhirlah riwayat iblis. Waktu berakhir bagi iblis. Di mana berakhir? Di kekekalan, yaitu api neraka kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah sebuah keyakinan dan pengharapan kita masa depan hidup kita orang percaya. Lalu bagaimana dengan kita umat yang percaya kepada Tuhan? Atau pada umumnya manusia juga hidup dalam lingkup waktu. Pada waktu manusia yang pertama diciptakan, Adam dan Hawa, mereka diciptakan tanpa dosa. Dan mereka hidup juga dalam lingkup waktu, sebab manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, 5, dan 6 manusia diciptakan. Jadi manusia yang pertama Adam dan Hawa diciptakan sudah ada dalam lingkup waktu. Tapi waktu itu manusia belum dalam perhambaan daripada waktu. Belum ada siksa, belum ada sengsara karena waktu. Itulah sebabnya iblis tadi berupaya terus-menerus bagaimana caranya untuk menyeret manusia juga mengalami perhambaan waktu. Ada kesengsaraan, ada kematian. Dan dalam penyelidikan kita melihat Adam dan Hawa hidup tanpa dosa, diciptakan hari ke-6, hari ke-7 mereka hidup tanpa dosa. Dan hari ke-7 adalah hari perhentian Tuhan dalam pekerjaan. Hari ke-8, hari ke-9, mereka hidup dalam kurun waktu tetapi tidak dalam perhambaan waktu. Tetapi kemudian iblis berhasil menjatuhkan manusia dalam dosa, menyuntikkan dosanya kepada Adam dan Hawa, sehingga manusia jatuh di dalam dosa, hidup dalam lingkup waktu, dan juga mengalami perhambaan waktu. Yaitu apa yang Allah katakan kepada mereka, pada waktu kamu makan buah yang dilarang ini, pada hari itu kamu akan mati. Jadi pada saat manusia jatuh dalam dosa, perhambaan waktu mulai bekerja dalam hidup manusia, yaitu kematian mulai bekerja dalam hidup manusia. Sebab Tuhan berkata, pada hari itu kamu makan, kamu akan mati. Tetapi dalam kenyataannya, hari yang dimaksud di sana bukanlah 1 kali 24 jam. Yaitu bila mereka makan pagi hari,
sore meninggal. Bukan seperti itu. Tapi yang kita tahu bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, kematian dalam fisik Adam berlaku setelah Adam berusia 930 tahun. Sesuai dengan Kejadian pasal 5 ayat yang kelima. Kejadian pasal 5 ayat yang kelima. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Jadi seterusnya manusia sudah hidup dalam lingkup waktu dan mengalami perhambaan waktu. Artinya segala kesulitan, segala kesengsaraan mereka alami sampai akhir hayat, sampai meninggal dunia. Dan kita melihat secara terus-menerus perjalanan waktu bahwa umur manusia atau waktu manusia hidup di bumi semakin lama semakin merosot. Sehingga di dalam Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi waktu kita hidup di bumi semakin lama semakin singkat. Sehingga ayat ini kita baca, pada umumnya manusia dikatakan 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Selebihnya adalah kesengsaraan. Selebihnya penderitaan. Untuk itulah firman Allah berkata, kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Untuk apa saudara-saudara? Untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kita melihat Tuhan juga ingin bahwa hidup saya dan hidup saudara selama kita hidup di bumi menjadi berkat bagi orang lain. Selain iblis mengalami batasan waktunya, manusia juga mengalami batasan waktunya. Dunia juga terbatas waktunya. Dunia sudah ada dalam lingkup waktu. Kalau ada waktu, permulaannya itulah penciptaannya. Dalam Kejadian 1 ayat 1 bahwa langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan. Maka satu waktu juga langit dan dunia ini akan berakhir waktunya. Mari kita lihat dalam sebuah ayat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat terus 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi kita melihat dunia pun, bumi ini pun ada waktunya, akan berakhir waktunya. Dengan jalan kita sudah baca akan ada penghancuran dari Allah. Segala anasir hancur dalam nyala api dikatakan. Tapi sesudah itu kita tunggu langit dan bumi yang baru. Kita lihat dalam ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Semua akan berlalu. Seperti hukum dalam firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Bahwa segala sesuatu ada waktunya di bawah kolong langit ini. Untuk segala sesuatu ada masanya.
Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Itulah sebabnya firman Allah memintakan saya dan saudara mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Kita sedang hidup di akhir zaman. Penggenapan segala sesuatu akan terjadi, saudara-saudara. Murid-murid pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan kesudahan zaman ini? Dalam Matius 24. Lalu Yesus menjelaskan itu, bahwa ditandai dengan berbagai tanda-tanda yang kita sudah tahu. Pada minggu-minggu kemarin kita sudah sampaikan itu. Tanda-tanda zaman bahwa dunia akan berakhir. Segala sesuatu akan berakhir. Tetapi bagi kita yang menantikan hari kedatangan Tuhan, kita disiapkan langit dan bumi yang baru. Yang penting kita harus setia kepada Tuhan. Beberapa ayat lagi sebagai nasihat kita untuk menghadapi kenyataan itu. Roma 13 ayat yang ke-12 sampai 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini nasihat yang sangat jelas. Tidak perlu diulas. Begitu kita membaca, mendengar, merenungkannya, jelas apa kehendak Tuhan dalam hidup ini menyambut hari kedatangannya yang semakin dekat. Yang terakhir, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Untuk itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mendekatkan diri selalu kepada Tuhan. Sadar waktu kita akan berakhir, tetapi kita akan masuk di dalam kekekalan. Kita akan meninggalkan suatu lingkup hidup yang terbatas di dalam waktu, tetapi kita akan pindah di dalam kekekalan, yaitu di dalam kerajaan sorga. Kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu, nasihat dan anjuran bagi kami yang hidup di akhir zaman, Tuhan, untuk menggunakan waktu kami sebaik-baiknya. Kami hidup tenang di dalam iman kepadamu, untuk kami dapat berdoa, bersekutu denganmu, melakukan segala sesuatu pekerjaan dengan berharap bersandar kepada Tuhan. Seberapa kekasih yang sudah dengar firman Tuhan ini, jemaat eklesia yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing, karena kami tidak dapat berhimpun di suatu tempat, tapi kami tahu firman-Mu dapat didengar di mana-mana, Tuhan. Bahkan siapa saja yang dapat mendengar firman ini, jamah hati mereka, jamah hidup kami bersama. Kami sadar akan hari kedatangan-Mu semakin dekat. Ini doa kami Bapa, kami pinta dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi, saudara yang ada di rumah, firman Tuhan sudah kita dengar bersama. Kita percaya firman yang menguatkan kita dan firman yang memberi kekuatan baru. Kita akan segera tamatkan ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara yang di rumah dan kami ada di sini. Kami tetap menikmati hadirat Tuhan. Kita mau katakan berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Sama-sama kita naikkan pujian ini dengan penuh penyerahan di hadapan Tuhan. Karena kita yakin dan percaya Tuhan berdiri di negeri kami yang tercinta Indonesia ini. Amin. Dirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Segala puji
tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Terima kasih Bapa. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Katakan di negeri, haleluya, di negeri ini Tuhan ajaib Bapa, di tanah ini Tuhan. Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu, dan tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Sekali lagi dari awal, berdirinya negeri ini Tuhan, Berdirinya negeri ini Tuhan, ya Bapa, atas Engkaulah kekuatan kehendak-Mu. kami. Haleluya. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Mari kita angkat tangan, kita katakan haleluya. Di negeri ini Tuhan, amin. Di tanah ini Tuhan, haleluya. Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan Tuhan, haleluya. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa di negeri ini. Haleluya. Di negeri ini Tuhan, haleluya. Di tanah ini Tuhan, amin. Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu, dan tunjukkan, amin, tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa. Sekali lagi, di negeri ini saya serahkan kepada Bapak Gembala. Di negeri ini Tuhan, Di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjuk
kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Puji Tuhan. Ini doa kami Bapa di akhir ibadah kami. Tiliklah bangsa kami Tuhan. Dengarlah setiap keluhan, jeritan hati umat yang percaya kepadamu. Dengarlah Tuhan teriakan kami, memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan atas apa yang dialami oleh bangsa kami hari-hari ini Tuhan. Berilah perlindungan bagi umat yang percaya kepadamu. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar membawa kami hidup dalam pertobatan yang sungguh. Mencari kehendak-Mu, berdoa, melaksanakan tugas-tugas pelayanan, memberitakan firman-Mu agar banyak orang mendengar kabar kesukaan bahwa di dalam Engkau ada harapan. Walaupun dunia akan berakhir, hidup kami akan berakhir, tapi hidup kekal menantikan setiap orang yang percaya kepadamu. Khusus apa yang dialami oleh bangsa kami Tuhan, sampai hari ini kami terus berdoa. Berilah kemampuan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada pemerintah kami, yang tertinggi sampai yang terendah, dalam melaksanakan segala kebijakan, mengatasi segala persoalan bangsa kami, baik ekonomi, keuangan, keamanan Tuhan, terutama wabah penyakit yang sedang merajalela. Tuhan tolong kiranya upaya-upaya pemerintah lewat para tenaga-tenaga medis, para dokter yang berupaya merawat mereka yang terpapar dengan virus corona Tuhan, supaya upaya mereka diberkati Tuhan. Kesembuhan-kesembuhan atas penderita akan terjadi sebanyak mungkin Tuhan. Dan tolong juga agar pemerintah kami Tuhan boleh bersatu hati untuk melaksanakan segala kegiatan itu, dan di dalamnya nanti keberhasilan. Dan kami boleh melihat kesehatan kembali dimiliki oleh kami warga negara Republik Indonesia seluruhnya, agar kami dapat lagi bekerja dan berusaha seperti sedia kala. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Ampuni salah dosa kami semua. Kami berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Berkati umat-umat-Mu dalam tugas dan pekerjaan mereka. Upaya-upaya apapun yang dikerjakan sebagai mata pencaharian, bukakan jalan, curahkan berkat-Mu. Jasmani, trisma rohani, kami kuat di dalam Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dan dengan mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasihku di mana saja Anda berada, terimalah oleh-Mu berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, perlindungan penghantaran oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin. How my love for you has grown.